Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rizmila, NIM 13120000057. Saya dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Adapun itu, saya ingin mempresentasikan mengenai review materi hukum otonomi daerah. Pertama, mungkin teman-teman masih belum tahu ya apa yang dimaksud dengan pemerintah daerah. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah badan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah. Badan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom. Adapun itu, pemerintah daerah merupakan bagian dari lembaga eksekutif. Pemerintah daerah termasuk bagian dari lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif antara lain 1. Gubernur, 2. Wali kota, 3. Perangkat daerah. Gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Wali kota, kepala daerah kota madya. Sedangkan perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah atau DPRD. Berikutnya saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar pemerintahan daerah. Aspek pemerintahan daerah terdiri atas 1. Pemerintah lokal, 2. Daerah otonom, 3. Pemerintah lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Adapun itu, ciri-ciri pemerintahan daerah antara lain sebagai berikut. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada negara. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi. 3. Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan. Yang keempat, adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai asas pemerintahan daerah. Terdiri dari 3 asas. 1. Desentralisasi, 2. Dekonsentralisasi, 3. Tugas pembantuan. Yang pertama, desentralisasi. Yang dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pada tiap-tiap daerah dalam hal mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Yang kedua, dekonsentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur. Yang ketiga adalah tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah. Adapun itu ciri-ciri pelaksanaan desentralisasi. 1. Transfer kewenangan, penyaluran kewenangan. 2. Kewenangan sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab institusi penerima kewenangan. 3. Diberikan dana yang dialokasikan secara terpisah maupun sumber-sumber dana. Ciri-ciri pelaksanaan dekonsentralisasi terbagi atas 4 macam. Yang 1. Delegasi kewenangan. 2. Kewenangan tetap melekat pada institusi atau pejabat pemberi delegasi kewenangan. 3. Disediakan dana dari institusi pemberi tugas. Dan keempat, personel pelaksana adalah dari institusi pemberi tugas tetapi ditugaskan di luar ibu kota negara. Demikian mengenai presentasi yang bisa saya jelaskan dan bisa saya paparkan kepada kalian semua. Bila mana ada kata tutur yang salah atau kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.